Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita, yaitu dalam ilmu nahwu. Ada berapa orang yang hadir? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita di dalam ilmu nahwu ini memakai kitab Al-Wajiz fin Nahwi. Nah, adapun pada kesempatan kemarin kita telah sampai mana? Siapa yang masih ingat? Kita udah masuk ke fi'il ya. Kita sudah masuk ke fi'il, sampai mana? Siapa yang masih ingat? Fi'il mudhari', Ustaz. Fi'il mudhari'. Ya. Ya, sebentar. Ya, kita telah melewati fi'il madhi dan sekarang kita sedang membahas fi'il mudhari'. Belum selesai ya pembahasan kita tentang fi'il mudhari'. Ya. Adapun tentang fi'il mudhari' kita telah membahas sedikit pada pertemuan sebelumnya ya, sebelum ujian. Bahwasanya fi'il mudhari' itu dia mempunyai beberapa alamat. Ya. Dan dia mempunyai huruf-huruf yang selalu berada pada awal dari fi'il mudhari' tersebut, yaitu alif, nun, ya dan ta ya. Kalau disingkat Anita. Nah, jadi fi'il mudhari' tidak akan keluar dari huruf-huruf itu. Jadi awalnya pasti selalu huruf-huruf itu. Kalau awalnya bukan huruf itu berarti dia bukan fi'il mudhari'. Seperti yadrusu, nadrusu, adribu, yadribu, ya, yunazimu dan seterusnya. Yatawassal, atawassal dan seterusnya. Sudah sampai mana? Kita sudah selesai belum fi'il mudhari'? Kita masuk langsung ke khulasahnya ya. Khulasah dari pembahasan fi'il mudhari'. Ya, lihat di sini khulasahnya halaman 96 92.
fi'il mudhari ya huwal fi'lul ladzi yadullu ala husuli fi'lin fi zamanil hadir. Dia adalah fi'il yang menunjukkan tentang terjadinya fi'il pada waktu yang sekarang. Yabda'u fi'lul mudhari bi ahadi ahrufil mudhara'ah. Di sini jadi fi'il mudhari selalu diawali dengan huruf-huruf mudhara'ah, yaitu ada 4 huruf mudhara'ahnya, allati hiya alif, nun, ya dan ta. Majmu'atun fi kalimati, kalau digabung menjadi kalimat anitu ya, atau anita dan sukanya. Yang penting dia alif, nun, ya dan ta. Wa yakunul mudhari marfu'an idza lam tasbiqhu adatun nasbin au jazmin. Dan mudhari ini pada asalnya selalu marfu, berbeda dengan fi'il madi yang pada asalnya dia mansub ya, atau di mabniun alal fathi. Ya, adapun kalau fi'il madi dia bukan mansub akan tapi mabniun alal fathi ya. Adapun fi'il mudhari dia marfu ya, diawali dengan dhammah. Ya, di harakat akhirnya dia selalu dhammah, itu pada asalnya. Ya, kalau dia tidak didahului oleh huruf-huruf nawasib dan huruf-huruf jawazim, maksudnya ada tu nasbin dan ada tu jazbin ya. Wa yakunu mansuban, dan dia bisa menjadi mansub ya bihali sabaqathu adatun nasbin ya, dan dia bisa menjadi mansub kalau dia didahului dengan adatun nasbin, dan dia menjadi jazam wa yajzamu iza sabaqathu adatu jazmin, ketika diawali atau didahului dengan huruf-huruf jazam. Kalau jazam dia membuat sukun, kalau nasbin dia membuat fathah, membuat fi'ilnya menjadi menjadi mansub. Kalau adatu jazmin membuat fi'il mudhari'nya menjadi majzum ya. Adapun adatu nasbin ini sudah keluar dalam ujian ya. Itu ada an, lan, izan, kai ya. An itu huruf, lan itu tidak, izan kalau begitu, artinya kai itu agar ya. Dan ada juga ada tu jazmin, ada beberapa di sini ada lam ya, yang membuat fi'il itu menjadi sukun. Ada lam artinya belum, lama, ketika, lam amar ya, lam amar ini lam untuk menjadi fi'il ya. Dan la nahiyah adalah la untuk melarang. Melarang. Ya, itu kita telah bahas, jadi ini sekedar murojaah saja. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, itu adalah fi'il amr ya. Lihat di sini contohnya ya. Jadi Al-Wajiz bin Nahwi ini kitabnya, contohnya itu diambil dari perkataan ulama ya, perkataan ulama. Nah, nanti di situ dilihat fiil-fiilnya. Lihat di sini kita lihat di sini asyawahidnya. Syawahid Allahumma rzuqna taufiqat ta'ati ya wa bu'dal ma'siyati wa sidqan niyati wa irfanil hurmati wa akrimna ya, sila di sini wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid al-sinatana bis sawabi wal hikmati wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifati wa tahhir butunana minal harami wa syubhati waqfuf aidina ya anizulmi wassarakati waqdud absarana
anil fujuri wal khiyanati wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibati. Ya, di sini wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibati. Wa tafaddal, ya di sini wa tafaddal ala ulama ana, ya, ala ulama ina bizuhdi wa nasihati. Ya, lihat di sini. Jadi di perkataan Imam, lihat di sini Imam Mahdi, ya, Imam Mahdi. Jadi ada beberapa fi'il amar yang terkandung dalam paragraf ini. Ya, di sini adalah doa ulama tersebut. Ya, di sini lihat di sini Allahumma urzuq. Ya, di sini urzuq. Ada ini fi'il amar, ya, urzuq fi'il amar. Fi'il madinya apa? Razaqa yarzuqu urzuq, artinya memberikan rezeki. Nah, urzuq adalah contoh fi'il amar. Ya Allah, berikanlah kami rezeki, taufik, ketaatan, ya, maksudnya bisa menjalankan ketaatan, wa bu'dal maksiati, dan bisa menjauhi larangan, dan bisa jujur terhadap niat, ya. Wa irfani hurmati, ya, maksudnya dan mengetahui apa-apa yang dilarang. Wa akrimna, ya, di sini fi'il amar kedua, akrimna. Akrama yukrimu akrim, artinya memuliakan, ya, dan muliakanlah kami dengan huda, ada hidayah dan istiqamah. Wasaddid, saddid ini batasi. Alsinatana, ya, maksudnya lisan-lisan kami dengan as-shawab, dengan kebenaran dan hikmah. Wamla, lihat di sini. Kalau kita ulang dulu tadi, saddid itu dari saddada yusaddidu, saddid, ya, fi'il amarnya saddid. Imla di sini dari mala'a yamla'u, imla. Maksudnya fi'il amar di sini, ya, maksudnya isilah hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Wa tahhir dari fi'il tahhara yutahhiru, tahhir dan sucikanlah perut-perut kami dari keharaman dan syubhat. Waqfuf, ya, kafa yakufu, uqfuf bisa, kufa bisa, ya, maksudnya ini apa? Bukalah, ya, tangan-tangan kami, ya, maksudnya bukan buka, batasilah, atau, ya, batasilah atau hindarilah, bisa, tangan-tangan kami dari kezaliman dan mencuri. Waqdud, ya, goddo ya guddu, uqdud bisa, guddo bisa, artinya menundukkan dan tundukkanlah pandangan kami dari kemaksiatan dan khianat. Wasdud bisa dari sadda ya suddu, usdud bisa, sudda bisa. Kalau yang atas tadi saddada, kalau ini sadda. Maksudnya hindarilah atau batasilah pendengaran kami dari lagwi, kelalaian dan gibah. Wa tafaddal, dan utamakanlah ulama-ulama kami dengan zuhud dan nasihat, ya. Itu dia contohnya. Nah, di dalam paragraf ini kita telah menemui beberapa fiil, ya. Lihat di sini, kita langsung masuk ke dalam dibajah. Raqib, doa Imam Mahdi. Lihat di sini, kita di sini dituliskan perkataan dari ulama. Ajjalallahu ta'ala farjahu asy-syarif, tajidu fihi majmu'an minal af'al. Kita mendapati di situ ada beberapa fiil, dari di antaranya urzuqna, ada saddid, ada tahhir, ada uqdud, dan seterusnya.
Ketika kita memperhatikannya maka kita akan mengetahui ya bahwasanya fi'il amar tersebut ya di situ fi'il amar adanya tadullu ala makna fi nafsiha. Ya, tadullu ala makna fi nafsiha maksudnya menunjukkan makna dengan dirinya sendiri, tidak dengan yang lain, tidak dengan huruf-huruf lain. Ya, jadi ketika disebutkan di situ misalnya tohir, ya artinya sucikanlah, berarti dia mempunyai makna walaupun dia berdiri sendiri. Muqtarinun bizamanin muayyanin. Dia tergantung dengan zaman tertentu, ya. Maksudnya zaman muayyaninnya apa? Zaman yang akan datang. Karena fi'ilnya ketika kita katakan tohir, maka orangnya akan mengerjakan fi'il tersebut pada zaman setelah diucapkan. Berarti dia zaman yang akan datang, pada waktu setelah diucapkan. Watadadamman makna talabi wal amr, dan dia mengandung makna permintaan dan perintah. Jadi kalau fi'il amr itu dia mempunyai makna permintaan dan perintah. Berbeda dengan fi'il madi dan fi'il mudhari, dia tidak mempunyai makna at-talab wal amr. Wa hadhihi mawasafat al-fi'li al-amri. Ya. Wa hadhihi mawasafatu fi'li al-amri. Maka itu dia adalah beberapa sifat atau tanda-tanda dari fi'il amar. Maka di sini kalimat tahir dia adalah fi'il amar. Wa idza hawalna ja'alu fi sighatil madi wal mudhari, ketika kita mengubahnya menjadi fi'il madi dan mudhari maka dia menjadi tahara yutahhiru tahir, amarnya tahir. Dan begitu juga semua fi'il amar, ya, maka kita harus mengetahui apa fi'il madi dari fi'il amar tersebut dan apa fi'il mudhari dari fi'il amar tersebut. Dan kita ketika kita memperhatikan wa idza hawalna tadqiq fi fi'l tahara fi sigatihi al-madi wal mudhari yutahhiru, ya, ketika kita memperhatikan fi'il amar fi'il madi dari kalimat tahir itu, ya, yaitu tahara, dan fi'il mudhari'nya yutahhiru, fanasilu fi natijati anna fi hataini sigatain la yujad makna talab. Ya, maka kita mengetahui bahwasanya di dalam kalimat fi'il madi dan fi'il mudhari' tahara yutahhiru itu tidak ada makna talab atau tidak ada permintaan, ya. Kalau tahara dia sedang bersuci, kalau yutahhiru dia, kalau tahara dia telah bersuci, kalau yutahhiru dia sedang bersuci. Itu tidak ada makna permintaan atau perintah. Berbeda dengan tahir, sucikanlah. Nah, berarti situ ada makna permintaan dan perintah. Itu adalah dia beda fi'il amar dan fi'il-fi'il yang lainnya. Ya, fa tahara tufidu husulil fi'li fil madi, ya, maka dia mengandung terjadinya fi'il yang telah lampau. Yutahhir tufidu husulil fi'li fil hal, maka dia mengandung terjadinya fi'il pada waktu yang sekarang. Wa amma tahhirhu fa innahu fadlan an ifadatiha li husulil fi'li fa inna tatadaman at-talab wal amr. Ketika kita dibilang tahhirhu artinya sucikanlah ia, maka dia mengandung makna permintaan dan perintah. Itu dia fi'il amar. Paham ya tentang fi'il amar ini? Nah, kemudian kita lihat lagi syawahidnya. Di dalam ad-dibajah ada syawahid di sini, iqra'il Qur'ana
udrus jayidan, izhab ilal masjid, sil atau sholli jama'atan, ya, udunu minni, imsi al mahal, ikra'ul Qur'an. Ini udah belum ya? Kayaknya udah apa? Udrusa jayidan idhabi ilal masjid. Lihat di sini semuanya fil amar, ya. Ba'da ma'rifati fi'il amri na'ti li tabyinil ahwalil lati tulazim fi'il amar. Nah, ketika kita telah mengetahui apa itu fi'il amar, maka kita harus mengetahui keadaan apa saja keadaan-keadaan yang ada pada fil amar, ya, biruju ila syawahid fil a'la, ya, ketika kita melihat contoh-contoh di atas, fanal hadzu anna amsal qismil awal, ya, ana amsilat qismil awal, bahwasanya di qismil awal itu ada iqra, ada udrus, ada izhab. Kanatil alamatul lati ala akhir fi'li hiya as-sukun. Maka kita lihat harakat terakhirnya adalah sukun semua. Ya, itu tanda dari fi'il amar, iqra, udlus, izhab. Bimazidi min at-tadqiq yadhharu anna sukun takunu alamatan fi fi'lil amri bihali lam yatasil bil fi'li syai', ya, bil fi'li syai'. Ya, dia menjadi sukun ketika dia belum bersambung dengan apapun, ya, maka pada asalnya fil amar ini sukun. Jadi pada asalnya fil amar ini sukun ketika dia belum bersambung dengan apapun. Wa kana akhiruhu harfan sahihan ghairu mu'talin, dan ketika dia akhirnya itu bukan huruf mu'tal. Huruf mu'tal itu huruf yang penyakit, yang ada penyakit, maksudnya yang susah disebutkan, seperti alif, waw dan ya. Karena itu dia huruf hidup, ya, a, wa itu kalau di bahasa Indonesia jadi u, ya jadi i, maka dia ini hurufnya ketika nanti berada di akhir itu dia agak susah disebutkan, maka dia disebut menjadi huruf mu'tal. Ya, kalau misalnya yang sahih dia berarti ghairu mu'tal, ya. Jadi dia huruf biasa saja selain alif, waw dan ya, yaitu misalnya hamzah, kemudian sin, ba dan ta dan seterusnya, itu maka dia menjadi sukun kalau dia pada akhir fil amar. Fihi anna af'al qismisani laha wada'un khasun. Maka lihat di sini ada perbedaan antara qismisani, ya. Mafaduhu anna fi'lal amri in kana akhiruhu harfan illatan. In kana akhiruhu harfun illatun. Ya, lihat di sini kita ke qismusani. Nah, ini ketika sholli, nih sholli udnu imsi. Nah, itu pada hakikatnya dia akhirnya bukan huruf yang sehat, maksudnya bukan huruf yang selain huruf mu'tal, akan tapi dia akhirnya huruf mu'tal, seperti sholli ini pada hakikatnya akhirnya dia ada alif, ya, yang tadinya sholla yusolli ada ya yang enggak ada titiknya, itu dia alif artinya. Nah, ketika menjadi fi'il amar maka dia sholli, dia cuma dihilangin saja. Kemudian dana, yadnu, udnu. Nah, udnu di sini harusnya dia ada waw pada akhirnya, akan tapi di fi'il amar dihilangin. Akan tapi imsi, begitu juga masa yamsi, imsi, harusnya ada ya. Nah, akan tetapi harokat akhirnya tidak jazmun, maksudnya tidak sukun, kan, berbeda dengan pada asalnya seperti udrus, izhab, iqra. Nah, akan tapi di sini sholli dia ada kasroh, ada udnu, ada dhammah, ada imsi, ada kasroh, berarti dia
Nah, ini dia perbedaan antara apabila akhir dari fi'il itu dia mu'tal dan ghairu mu'tal. Kalau dia akhirnya adalah antara alif, waw dan ya, maka dia nanti akhirnya tidak sukun, akan tapi tetap berharokat. Maka ketika cara menjazmkannya, yaitu kalau fi'il biasa kan misalnya udrus, dia hanya menjadi sukun sinnya. Kalau fi'il yang akhirnya adalah huruf mu'tal, maka dia jazmunnya, fi'il amarnya hanya dihilangkan huruf mu'talnya saja, akan tapi harokat akhirnya tetap berharokat, tidak sukun maksudnya ya. Seperti imsi, tadi ada ya pada akhirnya, maka ya-nya itu dihilangkan, kemudian harokat akhirnya kasroh ya. Dan huruf illah itu lihat di sini ada alif, ada waw dan ya. Adapun fi'il mu'tal, yaitu fi'il yang diakhiri dengan alif, waw dan ya, itu dinamakan fi'il mu'tal ya. Maka lihat di sini ada sholli, ada udnu, ada imsi. Wa idza qarana hadzal af'al bi sighatil madi, maka kita lihat sigah madi dan mudhari'nya bagaimana. Lihat di sini sholla, nah ada ya di sini, yusolli, nah ada ya. Nah, pada fi'il amar dia dihilangkan ya-nya, maka dia telah menjadi fi'il amar, sholli, akan tapi harokatnya tetap kasroh. Begitu juga masa yamsi, imsi, ya-nya dihilangkan, dana yadnu, udnu, nah wawnya dihilangkan. Wa hakadza kullu fi'il amrin intaha bi harfil illah. Begitu semua fi'il yang pada akhirnya huruf illah. Maka fi'il amr alamatnya adalah ketika dia fi'il yang akhirnya adalah huruf illah, maka cara menjadikannya fi'il amr adalah dengan dihilangkan huruf illahnya ya. Sudah ya, sedikit lagi ya. Contohnya seperti sama, yasmu, usmu ya, kemudian kodo, yakdi, ikdi, ala, ya'lu, u'lu. Nah, di sini lihat di fi'il amr, di fi'il mudhari' dan fi'il madinya dia selalu ada huruf setelah mimnya ya, ada hamzah, ada alif atau ada waw. Begitu juga kodo ada ya, begitu juga ala ada alif dan waw. Akan tapi ketika dia menjadi fi'il amr, maka huruf mu'talnya, huruf yang sakitnya itu dihilangkan. Jadi usmu, ikdi dan u'lu, akan tapi harokatnya tidak sukun. Itulah dia perbedaan fi'il ketika diakhiri dengan huruf mu'tal dan fi'il yang ketika tidak diakhiri dengan huruf mu'tal. Maka pada fi'il amarnya dia terdapat perbedaan. Saya paham ya untuk huruf-huruf ini. Nah, adapun untuk ini setelahnya ini berarti apa? Ini masuk ke dalam belum ya. Ini ada satu pembahasan lagi, akan tapi waktu kita telah hampir habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu. Berarti kita telah sampai halaman 98 ya. Diingat ya, semuanya diingat, kita sampai halaman 98 biar enggak ini lagi. Ya, enggak capek nandain lagi karena di sini PDF-nya tidak bisa ditandain, dia langsung kembali ke awal kalau dibuka. Nah, berarti di sini tugas siswa nanti menandain sampai mana kita telah membahas pelajaran ini. Berarti sekarang sudah sampai halaman 98. Insyaallah ini akan kita bahas ya, pembahasan